Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dedi Achmadi selaku dosen digital forensik eh, STT Nurul Fikri, dan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu tentang UTS digital forensik. Saya akan share screen. Oke, baik. Oke, baik. Ini folder saya. Saya akan presentasikan. Baik, izin Pak Dedi. Di sini kita masuk tentang UTS Digital Forensik. Yaitu saya sendiri dengan Faruk Aziz Saputra dengan nomor NIM 0110220287 dan asal kelas saya dari TI 07. Baik, kita masuk ke langkah soal yang pertama, yaitu membahas tentang slide ini akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal UTS. Yang pertama itu proses melakukan digital forensik. Ini bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua ada identifikasi contoh kasus Bangladesh bank robbery. Yang ketiga ada menjelaskan tentang hard disk. Kemudian tantangan dalam dunia digital forensik itu sendiri. Baik, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Yang bagian pertama ini adalah digital forensik proses. Jadi proses-proses yang terjadi dalam kegiatan digital forensik. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke proses, kita harus kenal dulu apa itu digital forensik. Nah, di sini digital forensik adalah salah satu cabang dari ilmu forensik, terutama untuk penyelidikan, penemuan konten, perangkat digital, dan sering dikaitkan dengan kejahatan komputer. Nah, ini kaitannya dengan ransomware, kemudian phishing dan lain-lain ya gitu ya, DOS, kemudian ada XSS gitu dan lain-lain. Kemudian digital forensik ini dilakukan dengan asumsi bahwa data-data yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai barang bukti digital di pengadilan. Nah, ketika data-data itu akan dijadikan barang bukti, baru dilakukan yang namanya digital forensik. Nah, tahap-tahapannya bagaimana? Yang pertama itu adalah identifikasi. Dalam identifikasi, ini adalah suatu proses di mana kita akan mengenal, kemudian mengamati suatu perkara serta menentukan jenis perkaranya. Nah, komponen ini atau proses ini itu sangat penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah setelahnya gitu ya. Kemudian contohnya jika terjadi email spoofing. Nah, apa yang akan dilakukan? Gitu. Misalnya ini email dari mana, kemudian ini siapa pengirimnya, atau misalnya ini berbahaya atau tidak gitu ya. Nah, itu tuh butuh yang namanya identifikasi. Hal-hal yang mencurigakan seperti itu harus kita antisipasi. Oke, lanjut yang kedua ada koleksi. Nah, ini koleksi ini jadi mencatat, proses ini tuh mencatat kemudian mengumpulkan bukti-bukti dengan standar dan prosedur yang diterima. Kemudian dalam hal ini barang bukti bisa berupa digital maupun elektronik. Misalnya digital tuh kayak email, kemudian aplikasi yang digunakan, WhatsApp dan lain-lain, maupun elektronik tuh seperti handphonenya sendiri gitu ya, ataupun memory card, kemudian flash disk dan lain-lainnya. Kemudian berupa data-data dari perangkat komputer yang berada di tempat kejadian perkara. Misalnya itu di hard disk, SSD, kemudian di RAM dan lain-lainnya. Data-data yang masih tersisa gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada namanya preservasi. Nah, preservasi ini proses di mana kita akan memastikan keamanan di area tempat kejadian. Nah, mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apa selanjutnya gitu ya. Kemudian ini prosesnya bagaimana bisa kita identifikasi, kemudian kita amankan gitu ya. Dan melindungi bukti dan melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap perlu. Misalnya di tempat kejadian eh, ada misalnya kayak vendor, jaringannya atau dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian tahap yang keempat kita dalam digital forensik itu ada namanya akuisisi. Akuisisi adalah proses pengadaan, penggandaan ya berupa barang bukti. Jadi setelah barang bukti didapatkan maka itu akan digandakan atau diduplikat seperti media penyimpanan digital misalnya ya. Kemudian
dipindahkan ke tempat yang lain bit demi bitnya untuk menjaga keamanan dari data tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang kelima itu ada eksaminasi. Eksaminasi itu melakukan pemeriksaan forensik dan analisis dengan menggunakan teknik-teknik forensik dan tools-tools tertentu. Misalnya untuk mengolah data gitu memakai jaringan itu misalnya pakai Wireshark gitu-gitu ya. Kemudian mengumpulkan identifikasi nih jaringan tidak aman atau ada terjadi sesuatu di trafik jaringannya kok berbeda daripada yang lain itu menggunakan Wireshark dan lain-lainnya. Kemudian fokus pada pengidentifikasi dan penentuan lokasi bukti yang potensial yaitu termasuk dalam tahap eksaminasi. Nah, selanjutnya adalah tahap menganalisis, teman-teman. Menganalisis ini adalah hasil dari bukti-bukti yang terperiksa. Jadi bukti-bukti yang telah terkumpul itu dianalisis sedemikian rupa, kemudian diproses dan nanti akan diserahkan ke pengadilan di tahap berikutnya. Tapi di tahap ini kita akan membuat namanya tuh nilai hash kriptografi. Jadi penyaringan dengan hash libraries, kemudian menampilkan file tertentu, kemudian mengekspor, menyebarkan file misalnya melalui email gitu ya, atau misalnya ekstraksi metadata, kemudian pencarian atau pengindeksan data-data tertentu. Nah, itu termasuk dalam analisis. Nah, tahap yang terakhir itu ada namanya pelaporan. Jadi setelah data tadi dianalisis demikian rupa, dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokkan di dalam satu file gitu kan. Kemudian dilaporkan berupa dokumen dan penemuan barang buktinya apa saja dilampirkan di sana. Kemudian penggunaan misalnya contoh penggunaan file log, bookmark, dan catatan yang dibuat selama pemeriksaan tersebut. Nah, kemudian membuat kesimpulan dan menyiapkannya dalam bentuk laporan untuk menjadi barang bukti di pengadilan. Nah, itu tahap pelaporan atau tahap terakhir dari proses digital marketing. Digital forensik. Nah, sekarang materi yang kedua. Di sini ada contoh cybercrime case atau yang kita ambil adalah kasusnya Bangladesh Bank Robbery. Nah, ini kasus yang terjadi luar biasa ya di tahun 2016. Nah, kita akan mengidentifikasinya. Bangladesh Bank Robbery atau pencurian eh, data ya dan uang dari Bank Robbery Bangladesh ini itu terjadi pada 4 Februari 2016. Nah, hacker ini berhasil membobol Bangladesh Central Bank dan mencuri uang senilai 81 juta US dollar atau sekitar itu 1,6 triliun rupiah melalui serangkaian transfer ya di rekening mereka di Federal Reserve Bank of New York atau yang disebut dengan the Fed. Nah, itu mereka menggunakan teknik SWIFT. Nah, di sini ada. Nah, kronologinya sebelumnya pada tanggal 4 dan 5 Februari ya tahun 2016, para peretas ini mengirimkan berbagai permintaan untuk menarik uang dari akun bank Bangladesh tersebut. Kemudian menggunakan protokol yang namanya itu the Fed. Nah, kepada menggunakan protokol tertentu ya, kemudian dikirimkan kepada the Fed. Penerimanya adalah beberapa lembaga non pemerintah di Filipina dan Sri Lanka. Jadi mereka menggunakan beberapa bank samaran gitu ya di Filipina dan Sri Lanka itu termasuk lembaga non profit atau non non keuangan gitu ya dan non pemerintah. Kemudian 4 permintaan pertama dari para peretas ini berhasil dipenuhi. Jadi ketika mereka meminta meminta uang itu ya, transaksi gitu, melaksanakan transaksi, itu disetujui oleh sistem. Nah, dan setelahnya permintaan kelima ditolak oleh bank perantara yaitu Deutsche Bank. Nah, sebabnya peretas saat itu salah mengeja huruf atau salah mengetikkan huruf yang seharusnya itu foundation, tetapi mereka menulisnya menjadi foundation. Nah, itu memancing kecurigaan, makanya transaksi tersebut dibatalkan oleh bank Deutsche ini. Nah, kemudian Deutsche Bank itu meminta izin lebih lanjut dari Bank Bangladesh untuk menghentikan transaksinya. Nah, sayangnya hacker tadi telah berhasil di 4 transaksi sebelumnya dan membawa kabur itu uang senilai 81 miliar. Ya, 81 miliar US dollar atau setara tadi 1,6 triliun ya dan memindahkannya ke rekening Bank Filipina. Nah, kejadian tersebut menunjukkan betapa buruknya pengelolaan keamanan moneter di Bangladesh atau segi keuangannya sistem bank di Bangladesh itu eh, buruk gitu ya, lemah gitu. Nah, ini skenario-nya ya. Dari banking information system di sini, kemudian confirmation printer. Nah, ini dia masuk ke namanya Swift. Nah, Swift ini adalah suatu VPN ya, Alliance Network gitu, yang memudahkan terjadinya transaksi.
dengan tidak meminta kode-kode dan lain-lainnya. Jadi mereka kayak seperti transaksi biasa aja, seolah-olah seperti transaksi biasa, tapi bagi orang yang tahu itu adalah merupakan transaksi yang tidak wajar kok. Nilai sekian 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 gitu kan, dan terjadi secara berurutan gitu. Ada sesuatu hal yang tidak wajar. Makanya di sini dari tengah-tengah ini pakai Swift, kemudian sistem Swift-nya langsung ke gateway, langsung mereka mengambil bank information system-nya. Setelah mengambil bank information system, baru mereka bisa mencairan di bank internasional atau US Fed-nya gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini kronologinya ya, perkiraan kronologi seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini ada premitter ya, atau mengirimkan email ke laptop-laptop gitu atau ke device-device. Kemudian mereka mencoba terus kemudian baru mendapat hak aksesnya menggunakan Swift tadi di sini. Di bawahnya ada Swift-nya. Setelah masuk ke Swift, mereka Swift connected system, baru mereka masuk ke server-server bank tersebut atau ke komputer-komputer bank dari bank tersebut. Makanya transaksi mudah untuk dilakukan tanpa ada kecurigaan sedikit pun sebelumnya. Kecuali karena mereka lalai di proses kelima ya tadi, salah penulisan, sehingga mereka dicurigai akhirnya. Nah, permintaan tersebut dibuat dengan menggunakan kode Swift. Nah, ini yang dimaksud kode Swift tadi ya, dan informasi penting lainnya yang didapat setelah masuk ke dalam server bank internasional tadi ya, information system bank. Kemudian bank sentral dan Fed tidak mencurigai pemalsuan informasi tersebut. Nah, ini yang menunjukkan betapa buruknya pengelolaan keamanan moneter di Bangladesh. Nah, permintaan atau perangkat yang mereka akses yang digunakan hacker itu yang pertama, permintaan transfer tersebut dibuat dengan menggunakan kode Swift namanya. Kemudian menggunakan electronic switches, kemudian global payment network, nah ini pembayaran internasional ya. Kemudian World Information Cyber Security. Jadi mereka berhasil masuk ke dalam informasi cyber security-nya bank tersebut. Jadi makanya mereka mudah untuk melakukan transaksi tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Nah, lesson learned-nya atau pelajaran yang kita ambil dari kejadian tersebut adalah pemerintah harus fokus pada pengembangan sumber daya manusia, bahwa orang-orang yang dipilih menjabat juga harus memiliki kemampuan yang sepadan mengingat risiko pekerjaan yang mereka hadapi kayak tadi ya, contohnya pencurian data, bank dan lain-lainnya. Nah, kemudian ketelitian juga harus diutamakan gitu ya, dalam melakukan hal-hal tersebut. Fungsinya misalnya jangan mengakses situs-situs yang berbahaya atau misalnya kena phishing gitu dan lain-lain. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan serius atas integritas sistem transfer uang berbasis kode SWIFT. Karenanya, pihak berwenang harus dapat menilai kembali proses verifikasi dana internasional tadi yang menggunakan kode SWIFT tersebut. Oke, kemudian yang ketiga, kita masuk ke dalam pembahasan tentang hard disk, bahas komponen, kemudian slack space ya, kemudian ada recovery. Ini inti pembahasannya. Nah, kita masuk yang pertama itu adalah komponen hard disk. Nah, sebelum masuk ke komponen hard disk, kita harus tahu dulu nih, hard disk ini apa ya? Hard disk ini adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, termasuk itu dokumen, foto, musik, video, program verifikasi aplikasi, dan sistem operasi yang mewakili konten digital yang tersimpan dalam hard disk tersebut. Jadi semuanya itu akan tersimpan dalam yang namanya sistem operasi. Nah, hard disk dapat berupa eksternal atau internal ya. Kalau eksternal berarti di luar dari perangkat komputer, tapi kalau internal ya termasuk dalam suatu perangkat komputer. Nah, ini komponen utamanya ya, bisa dilihat di sini ada spindle, kemudian ada platter, kemudian ada read write head gitu ya, kemudian ada actual RAM. Nah, di sebelahnya juga ini adalah komponen dari pecahan berupa vektornya. Kalau di sebelah ini gambar asli gitu. Nah, kita bahas. Yang pertama ada platter. Nah, platter ini di dalam hard disk itu berfungsi untuk menyimpan data yang ada di komputer. Platter itu sendiri terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca ataupun keramik yang biasanya akan diselimuti dengan bahan magnetis. Jadi ada magnetnya di situ, bekerja secara magnetis. Nah, yang kedua, ada yang namanya spindle. Spindle ini adalah komponen hard disk yang berfungsi sebagai penahan platter supaya tetap berada di posisi semula ketika platter diputar. Jadi kayak pusatnya lah ya, atau sumbunya gitu. Kemudian selain di hard disk, spindle biasanya juga ada di motor yang fungsinya hampir sama dengan spindle yang ada di hard disk, yaitu untuk memutar platter dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga data-data bisa dibaca. Kemudian kita masuk yang ketiga, itu ada bagian komponen utama adalah read write actual RAM, ya. Seperti namanya,
read write actor RAM ini itu berfungsi untuk berperan sebagai lengan pada jenis pemutar musik. Contohnya tuh yang kayak musik lama itu ya, yang piringan hitam, ada lengan yang kita letak baru muter musik. Nah, contohnya seperti itu. Tapi di dalam hard disk fungsinya sama, berfungsi untuk menyesuaikan posisi read, write, hit dengan lokasi data yang hendak ditulis pada pattern. Jadi setiap akan menulis data itu read actor RAM itu kan berpindah-pindah gitu secara sistematis. Oke. Jadi ada program, kemudian ada di sini yang keempat itu adalah read, write, hit. Hit itu ada kepala, untuknya fungsinya itu menyesuaikan posisi. Jika yang tadi aktor am itu berfungsi untuk menyesuaikan posisi read, write, head berbeda dengan read, write, head yang berfungsi untuk membaca, menulis, menghapus data yang ada pada platter tersebut. Nah, bedanya seperti itu. Jadi yang aktor RAM itu berfungsi untuk menyesuaikan posisi hit, read, write-nya, tapi kalau untuk read, write, head-nya itu akan yang membaca, yang menulis, kemudian yang menghapus data dalam platter, pada platter. Untuk menjalankan fungsinya, read write ini harus dibantu dengan yang namanya read write actoram atau yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, ini sub bagian dari hard disk. Ada yang namanya sektor, kemudian ada selektor, sektor, ada track, ada cluster, ada silinder. Nah, yang sebelah kiri ini nampak dipecah meninggi, yang sebelah kanan di sini ada track, sektor, dan cluster itu lebih spesifik lagi bagiannya gitu ya. Nah, akan kita bahas. Nah, track itu adalah lingkaran yang berputar sepanjang piringan dari hard disk. Nah, lintasan ini atau pada bagian hard disk membentuk sebuah lingkaran yang konsentris. Konsentris itu saling menyatu ya. Jika diilustrasikan pada buku tulis, maka track adalah garis di mana tempat untuk menulis huruf. Jadi sepanjang buku tulis itu ada garis lurus. Nah, disitulah kita akan menulis data. Sama seperti track ini. Kalau pada hard disk, di situ kita akan menulis data. Data akan disimpan di situ. Kita lanjut, ada sektor. Nah, sektor ini adalah merupakan sub bagian dari tag atau bagian potongan dari sebuah track ya. Nah, ini bersifat magnetic disk dalam media penyimpanan hard disk. Sektor merupakan bagian dari tag yang merupakan jumlah lintasan yang terdapat dalam track tersebut atau yang disebut dengan sektor per track. Nah, jadi dalam suatu track itu ada beberapa sektor. Nah, ini ada lagi namanya cluster. Nah, cluster ini lintasan yang terdapat pada sektor sama ya, sama-sama di sektor. Kelipatan kecil dari sebuah hard disk yang dapat digunakan untuk menyimpan data atau merupakan lokasi penyimpanan kecil dari sebuah hard disk. Nah, jadi dalam hard disk itu ada yang namanya cluster. Ya, jadi ada yang pertama tadi track, kemudian sektor, kemudian cluster. Nah, ini yang paling kecil ya. Nah, tergantung ukuran cluster ini tergantung pada besarnya hard disk. Semakin besar hard disk ya semakin besar clusternya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang select space. Select space itu apa? Select space itu disebut juga dengan kata lain file select. Adalah sebuah ruang atau kode akhiran dari sebuah file dan akhir dari klaster terakhir atau sektor yang digunakan oleh berkas yang bersangkutan. Nah, di mana ada sebuah ruang penyimpanan yang tidak terpakai lagi untuk menyimpan informasi, ruang-ruang tersebut akan terbuang sia-sia. Nah, nanti akan dikata lain kan adalah select space. Nah, ini contohnya. Ya. Di sini ada contoh select space ya. Yang select space yang biru ini yang biru pekat sama biru yang muda. Ini adalah biru muda ini adalah contoh dari select space. Jadi datanya itu tidak full sampai satu kotak. Tadi ada sisa-sisanya itu yang disebut dengan select space. Ini contohnya. Gambaran dari select space. Nah, dalam digital forensik kenapa select space itu penting? Karena select space itu adalah untuk pemeriksaan ruang kosong yang tidak terpakai untuk memahami mengapa ruang tersebut eh, mengapa ruang tersebut file tersebut bisa terhapus gitu ya. Sehingga ruang space menjadi kosong. Apa file yang terhapus? Apakah ada yang dihapus dan lain-lainnya. Seperti itu. Itu yang fungsinya utama ya. Jadi untuk mengetahui pemeriksaan mengapa ruang ini kosong, apa data yang hilang gitu ya. Sebagai contoh, misalnya ketika sebuah file dihapus, sistem operasi tidak menghapus, benar-benar menghapus file itu. Itu hanya membuat sektor file yang ditempatkan ya untuk tersedia di realokasi. Atau misalnya kalau kita menghapus sebuah file, itu sebenarnya filenya tidak benar-benar terhapus, tapi dipindahkan ke dalam sektor yang baru ya. Kemudian jika file baru yang hanya 20 byte gitu kecil ya,
Nah, itu kan dialokasikan untuk sektor asli. Nah, ruang select sektor sekarang akan berisi 200 byte data dari sisa file yang pertama, di samping 112 byte ruang ekstra aslinya. Nah, itu ukuran dari sektor ya. Nah, itu yang disebut dengan slang space. Nah, data sisa itu yang disebut data LED atau data akhiran dapat memberi petunjuk kepada penyidik tentang penggunaan sebelumnya dari komputer yang dimaksud serta mengarah untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, dari data-data slack space tadi kita tahu nih apa yang akan dilakukan setelahnya setelah melihat atau mempelajari data slack space tersebut. Nah, kenapa terus ada pertanyaan, kenapa file pada hard disk yang sudah dihapus bisa dibaca kembali? Nah, ini jawabannya dari tadi itu. Ada slack space di situ ya. Ketika menghapus file, sebenarnya itu tidak benar-benar terhapus. File tersebut akan berada terus di hard disk. Nah, hard disk merupakan perangkat yang bersifat non volatile atau yang tidak apa? Artinya data yang tersimpan tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. Nah, hal ini salah satu yang memungkinkan file bisa dilihat ataupun dipulihkan. Nah, mengapa demikian? Karena data dimasukkan secara permanen ke dalam sektor-sektor yang terdapat pada hard disk yang telah tersedia di dalamnya gitu ya, untuk di-read atau di-write kembali. Lain halnya dengan RAM yang fungsinya hanya menyimpan data secara sementara. Nah, makanya hard disk ini disebut dengan data storage sekunder karena dia memberikan data permanen di sana, jadi nggak hilang gitu ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, apa saja tantangan dalam digital forensik? Nah, yang pertama, tantangan digital forensik itu adalah technical challenge-nya, teman-teman. Nah, di sini munculnya teknik-teknik baru untuk mengatasi case digital forensik. Terus sifat barang bukti yang evidence, contohnya misalnya adanya enskripsi, stenografi, kemudian covert channel, ini menyulitkan eh, apa namanya? Untuk melakukan digital forensik gitu ya. Merupakan tantangan tersendiri lah, harus buka enskripsi, kemudian harus mengartikan steganografinya gitu, atau misalnya kayak kriptografinya gitu-gitu. Nah, itu ya. Kemudian lanjut, yang kedua itu adalah legal challenge. Nah, forensik digital tidak hanya digunakan sebagai bukti, tetapi juga memastikan siapa yang melakukan apa, siapa melakukan apa gitu ya, dan mengkonfirmasi alibi setiap pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Nah, itu butuh legal challenge-nya. Jadi apa namanya? Otoritasnya siapa yang berhak untuk memeriksa itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah resource challenge. Nah, ini resource ini adalah sumber dari datanya ya, besarnya size data yang tersedia, sifat data yang volatile. Volatile itu kalau nggak ada daya listrik, datanya akan hilang gitu. Dan yang pertama gitu ya, jaminan integritas data dan keamanan data, sumber data yang mudah rusak atau damage. Jadi kadang-kadang sumber data itu korup atau misalnya kayak bentuk fisiknya itu udah nggak layak lagi atau misalnya kebakar dan lain-lain gitu. Nah, yang keempat adalah sifat barang bukti digital yang mudah hilang atau mudah rusak dan gampang dimodifikasi. Nah, ini sangat, sangat ini ya, menjadi tantangan yang besar untuk seorang digital forensik. Apalagi di saat perkembangan teknologi digital ini, kemudian memungkinkan munculnya berbagai karakteristik baru dari bukti digital gitu ya. Entah misalnya udah nanam chip dan lain-lain dan tersembunyi dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan adanya tantangan digital forensik untuk melakukan digital forensik. Nah, karena itu order of volatility, bukti digital sangat dimungkinkan untuk berubah atau bertambah. Nah, itu salah satu tantangannya. Nah, yang kelima, adanya pengembangan metode anti forensik. Nah, di zaman sekarang nih ada aja yang mengembangkan anti forensik supaya nggak bisa dibaca WA-nya gitu ya, supaya datanya setelah dipakai langsung hilang atau misalnya setelah data-data yang tadi tuh dikirim langsung hilang lenyap gitu ya. Nah, itu salah satu metode-metode anti forensik yang digunakan oleh orang-orang yang tidak ingin diakses eh, kegiatannya gitu ya. Anti forensik yaitu praktek mencoba untuk menggagalkan proses analisis komputer forensik itu sendiri. Ini mungkin termasuk enkripsi, modifikasi file atau file yang disamarkan atau kriptografi ya, di dalam dijadikan kriptografi. Lanjut, yang keenam atau yang terakhir adalah kompleksitas datanya, teman-teman. Bukti tidak lagi terbatas dalam satu varian saja. Mungkin dulu hard disk semua ya, flash disk dan lain-lain. Tapi sekarang sudah masuk yang namanya aplikasi-aplikasi, misalnya kayak
Instagram, Facebook, email, dan lain-lain. Itu sudah sangat kompleks terjadi. Kemudian adanya berbagai lokasi, bahkan tersimpan di dunia virtual, misalnya cloud computing, media sosial yang tadi disebutkan ya, dan unit penyimpanan yang terhubung dengan jaringan pribadi. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa akses. Ada akses-akses tertentu. Nah, itu juga menyulitkan seorang digital forensik untuk melakukan eh, forensik itu sendiri. Gitu. Nah, yang terakhir itu tadi keterangan untuk seputar digital forensik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kekurangan, dan mohon arahannya Pak Dedi untuk menambahkan atau mengkoreksi apa yang saya sampaikan. Jika ada yang salah atau yang kurang, mohon dikoreksi Pak Dedi. Maaf Pak Dedi, Afwan. Terima kasih untuk eh, pengajaran jenengan. Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bermanfaat insya Allah dunia akhirat. Amin. Dan tentunya untuk kebaikan insya Allah. Nah, di sini alhamdulillahirabbil alamin telah selesai presentasi saya dan saya tutup dengan sedikit quotes. Saya bacakan, memang tidak semua orang akan mengerti bagaimana beratnya hidup kita, bagaimana kecewanya hati, bagaimana beratnya harus mengikhlaskan segala macam bentuk perintahan. Tapi teruntuk kita, percayalah Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Segala masalah itu pasti hadir untuk membuat kita terbentuk untuk lebih baik. Sinau urip atau belajar hidup. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas atas segala kesalahan dan segala kekurangan. Walfaminkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.